Segmen ini kita akan membahas topik menggali efektivitas utang baru Indonesia dari Bank Dunia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Teuku Rifki, peneliti makroekonomi LPM FEB Universitas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Rifki. Apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mas David. Sehat-sehat ya Mas? Ya, terima kasih juga Pak Rifki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah menggali efektivitas utang baru Indonesia dari Bank Dunia. Dari pandangan Anda, bagaimana Anda melihat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menambah utang kepada Bank Dunia? Kemudian jauh kita lihat juga dari sisi urgensinya Pak Rifki. Oke, jadi mungkin saya coba jawab dari aspek pembiayaan utang, terutama dari sumbernya. Memang kita lihat bahwa kondisi belakangan ini kita butuh pembiayaan yang relatif cukup besar. Kita lihat bahwa sejauh ini kondisi kesehatan kita belakangan mulai memburuk. Jadi ini memang salah satu pertanda bahwa kita harus memperbaiki lagi kondisi dalam negeri. Nah ini juga memang belum kita bisa lihat stabil. Dalam arti adalah bahwa kita belum tahu sejauh mana kebutuhan pendanaan kita. Ini satu dari aspek kesehatan, lalu nanti kita bicara dari aspek ekonomi. Nah ini berarti membuat kita perlu pendanaan yang kira-kira siaga nih. Jadi memang sejauh ini kita memiliki margin utang yang sudah dilebarkan, bisa lewat 3% hingga tahun 2023. Tapi kalau kita lihat beban pembiayaan utang kita ini di APBN sudah cukup tinggi. Jadi ketimbang menerbitkan utang melalui instrumen normal seperti SUN atau SBN yang relatif mahal yieldnya, saya rasa memang soft loan dari Bank Dunia ini adalah alternatif yang ideal di saat kondisi krisis seperti ini. Baik, artinya dalam urgensinya cukup mendukung situasinya Pak Rifki? Betul. Saya melihat demikian. Baik, tapi Anda melihat dari sisi jumlah hutang Indonesia sampai sejauh ini seperti apa Pak? Apakah masih dalam batas yang wajar, masih dalam hal yang bisa ditolerir? Anda juga sempat singgung tadi dari sisi APBN juga masih cukup kondusif, Pak Rifki? Pertama, saya ingin bahas dari aspek fiscal space atau ruang fiskal Indonesia. Ini memang tidak jauh berbeda dengan kebanyakan negara maju yang bahkan di kondisi normal, tidak pandemi saja, ruang fiskalnya relatif terbatas. Ini karena memang negara-negara berkembang tidak memiliki privilege yang dimiliki oleh negara maju, di mana negara maju itu dapat mengisu utang dalam amount yang cukup eksesif dan tetap bisa menjaga credit ratingnya. Nah ini adalah hal-hal yang sulit dilakukan oleh negara berkembang. Sehingga kalau rasio utangnya tiba-tiba loncat atau tiba-tiba melonjak drastis, ini biaya servicing utangnya itu akan meningkat drastis. Negara maju tidak mengalami hal demikian. Nah, jadi menjaga utang agar tetap prudent itu menjadi penting. Sejauh ini Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang lainnya relatif prudent. Kita bahkan sebelum pandemi mampu menjaga defisit kita di level yang manageable, dan di saat pandemi kita pun masih dalam kondisi yang relatif manageable. Kita belum mengalami penurunan rating sovereign bonds kita, yang menandakan adalah bahwa perceived risk dari investor ini masih melihat Indonesia ini masih mampu mengelola hutang dengan baik di saat banyak negara-negara lain yang sudah mengalami downgrade dari surat utangnya selama masa pandemi. Jadi saya rasa ini masih kondusif, ditambah dengan loan yang diberikan oleh World Bank ini berbeda dengan loan konvensional. Jadi saya rasa sejauh ini kita masih dalam tahap yang bisa dikatakan aman. Baik, Pak Rifki, yang menarik adalah implikasinya Pak, terutama dalam kurs atau mata uang nilai tukar ini dalam hal ini. Kalau kita tahu dalam hitungan tahun ini dari sisi kurs ini mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami kenaikan dari beberapa hitungan. Mungkin dari sisi bunga saja ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, terutama dengan adanya kebijakan baru The Fed ini taper tantrum, kemudian rencana kenaikan suku bunga lebih cepat begitu. Apakah ini juga sudah diperhitungkan di dalamnya Pak dari sisi terkendali dan masih aman untuk posisi utang Indonesia yang sudah Anda sebutkan tadi?
Pertama yang perlu saya garis bawahi adalah kondisi ke depan, terutama dari stabilitas finansial dan pasar keuangan ini sangat uncertain. Tidak hanya kita berbicara pasar keuangan domestik, tapi di berbagai negara lain pun sangat tinggi uncertainty-nya, terutama dari ancaman atau risk the Fed ini akan melakukan taper tantrum lebih cepat dari yang diperkirakan oleh pasar sebelumnya. Nah, ini menimbulkan uncertainty yang sangat tinggi karena bank-bank sentral di banyak negara berkembang yang sedang dalam proses recovery nantinya tidak memiliki instrumen untuk mengerem apabila taper tantrum ini terjadi. Karena memang negara-negara saat proses recovery itu tidak bisa melakukan tightening. Di saat melakukan tightening yang terjadi adalah justru akan mengganggu atau memprogress backward proses recovery yang terjadi selama ini. Jadi memang uncertainty itu sejauh ini masih sangat tinggi. Tapi kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh baik pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia, saya rasa policy maker sudah mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya. Kita lihat sebagai contoh Bank Indonesia sudah mengakumulasi cadangan devisanya relatif cukup tinggi, bahkan beberapa kali mencapai level tertingginya sepanjang sejarah di kondisi pandemi. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di masa mendatang. Sudah memperhitungkan dari beberapa aspek terkait dengan nilai utang yang diajukan dan dikabulkan oleh Bank Dunia, Pak Rifki. Ya, saya rasa demikian. Tapi tentu memang kita perlu lihat perkembangannya lagi hari per hari, bulan per bulan, minggu per minggu. Baik, Pak Rifki, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa telah bersama.